Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya Rabb kama amartana wa 'allamtana an nahmadak wa nashkuruka ya Rabb kama amartana wa 'allamtana an nashkurak wa nusalli wa nusallimu ya Rabb kama amartana wa 'allamtana an nusalliya wa nusallima ala nabiyyika wa rasulik. Jamaah Majlis Dzikir Hubbul Watan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lanjutkan kembali kajian kita, yaitu peradaban Islam, di mana sebelumnya sudah kita bahas bahwa para sahabat dan para tabi'in dan para tabi'in adalah orang-orang yang dibimbing, dididik oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui wahyu Al-Quranul Karim. Sehingga di tangan mereka nanti para sahabat, para tabi'in dan para tabi'in dan generasi selanjutnya ilmu berkembang, ilmu pengetahuan berkembang pesat. Di antara sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dibimbing oleh beliau langsung adalah Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit adalah seorang sahabat yang masuk Islam ketika berusia 60 tahun. Kemudian Allah memberikan karunia umur yang panjang kepada beliau sehingga beliau wafat dalam usia 120 tahun. Artinya Hasan bin Thabit ini beliau hidup pada dua masa, yaitu masa jahiliyah dan yang kedua adalah masa Islam. Maka beliau dikenal seorang penyair al-mukhadram, yaitu seorang penyair yang hidup pada dua masa, dua periode al-jahiliyah dan periode Islam. Pada zaman jahiliyah, Hasan bin Thabit ini terkenal penyair besar yang syair-syairnya, puisi-puisinya membela kabilahnya, yaitu kabilah Khazraj yang selalu berseteru dengan kabilah Aus di Madinatul Munawwarah. Ketika beliau masuk Islam, maka syair-syair beliau banyak terpengaruhi oleh ajaran-ajaran Islam, yaitu banyak sekali kosakatanya terinspirasi dari Al-Quranul Karim dan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kisah yang menarik, yaitu peristiwa terjadi sebelum Fathu Makkah, di mana salah satu pembesar Quraisy yaitu Abu Sufyan bin Al-Harith bin Abdul Muttalib menghina Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi memerintahkan Ibnu Rawaha untuk membalas ejekan tokoh Quraisy tersebut. Fahajahum falam yurdi. Ibnu Rawaha membalas ejekan tokoh pembesar Quraisy tadi dengan puisinya, namun Nabi Muhammad belum lega, belum puas. Maka akhirnya dipanggillah Ka'ab bin Malik, sehingga Ka'ab bin Malik melakukan balasan puisi kepada pembesar Quraisy tersebut. Nabi juga belum begitu ridho. Maka akhirnya dipanggillah Hasan bin Thabit. Beliau seorang penyair besar, di mana puisi-puisinya tajam, menukik seperti pedang yang siap menghunus lawannya. Beliau membalas ejekan tokoh pembesar Quraisy dengan puisinya, ala abligh Aba Sufyana anni wa anta mujawwifun nakhibun hawa'u bi anna suyufana qad tarakatka abdan wa abdud dari sadatuhal ima'u hajauta Muhammadan fa'ajabtu anhu wa indallahi fi dhalikal jaza'u atahjuhu walastalahu bikuf'in fasyarrukuma li khairikumal fida'u hajauta mubarakan barron hanifan aminallahi shimatuhul wafa'u amma yahju rasulallahi minkum wa yamdahuhu wa yansuruhu sawa'u fa inna abi wa walidahu wa irdi li'irdi Muhammadin minkum wiqa'u lisani sarimun la aiba fihi wa bahri la tukaddirud dila'u
Hasan bin Sabit melakukan pembalasan atas ejekan pembesar Quraisy, yaitu Abu Sufyan bin Al-Harith bin Abdul Muttalib ketika beliau belum memeluk agama Islam. Yaitu peristiwa ini terjadi sebelum Fathu Mekah. Beliau mengatakan, ala abligh Aba Sufyana anni, tolong sampaikan kepada Abu Sufyan, wa anta mujawwifun hawahu, engkau adalah tidak ada apa-apanya, engkau adalah hampa, engkau adalah tidak bernilai, nakhibun, engkau adalah seorang pengecut. Ketahuilah bi anna suyufana qad tarakatka abdan, pedang-pedang kami telah membuat kalian menjadi budak. Ini mengingatkan pada peristiwa Perang Badar, di mana banyak sekali tokoh-tokoh Quraisy yang menjadi tawanan dalam kekalahan mereka dalam Perang Badar. Kemudian wa abdud dari sadatuhul ima'u. Ini juga berkaitan dalam peristiwa Perang Uhud, ketika sebelum kekalahan umat Islam, di mana pasukan panah berhasil mengusir atau mengalahkan tokoh orang-orang Quraisy dalam Perang Uhud, sehingga mereka menjadi budak-budak al-ima, yaitu budak-budak perempuan. Hajauta Muhammadan fa'ajabtu anhu. Engkau telah menghina Muhammad dan akulah pembelanya. Hajauta Muhammadan fa'ajabtu anhu wa indallahi fi dzalikal jazaa'u, dan Allah lah yang akan membalas ejekan kalian. Atahjuhu walastalahu bikufin, engkau telah menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walastalahu bikufin, sementara engkau adalah tidak ada apa-apanya. Fa khairukuma fa syarrukuma li khairukumal fida'u. Hajauta mubarakan barron hanifan, engkau telah menghina seseorang yang telah diberkahi, seseorang yang selalu bersikap baik, seseorang yang selalu mengikuti ajaran-ajaran yang benar. Hajauta mubarakan barron hanifan aminallahi shimatuhul wafa'u, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seseorang yang memiliki akhlak al-wafa, yang selalu memenuhi janji. Amma yahju Rasulullahi minkum wa yamdahuhu wa yansuruhu sawa'u. Orang yang telah menghina Rasulullah SAW, baik itu pujiannya dan pembelaan dan pujiannya adalah sama. Inna abi wa walidahu wa irdi li irdi Muhammadin minkum biqai. Sesungguhnya ayahku dan kakekku dan diriku adalah orang-orang yang selalu membentengi, yang selalu membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lisani sarimun la aiba fihi. Lisanku seperti pedang yang tajam, yang tidak ada kelemahan sama sekali. Wa bahri la tuqaddiru jila'u, dan lautanku sangat luas sekali, tidak bisa ternodai oleh ad-dila. Jamaah Majelis Dzikir Hubbul Watan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliaulah seorang sahabat yang mulia, yaitu Hasan bin Sabit. Dengan lisannya, dengan syairnya, beliau berjihad membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dirinya, dia bersumpah, dirinya, orang tuanya, kakeknya akan siap menjadi benteng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Majelis Dzikir Hubbul Watan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan bahas kembali keseluruhan daripada syair qasidah Al-Hamziyah milik Hasan bin Thabit, yaitu atas pembelaan kepada Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW dihina, diejek oleh salah satu pembesar tokoh Quraisy, yaitu Abu Sufyan bin Al-Harith bin Abdul Muttalib, yang tidak lain adalah anak paman Rasulullah itu sendiri, sebelum Abu Sufyan bin Al-Harith masuk Islam. Tapi nanti akhirnya beliau masuk Islam pada peristiwa Fathu Makkah, dan keislaman beliau sangat baik sekali.
Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.